Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mengendaki agar gerejamu dibangun di atas wadas kokoh Rasul Petrus, tak pernah dikalahkan oleh kekuatan mereka. Kami mohon semoga berkat doa Santo Leo Agung, umatmu berpegang teguh pada kebenaranmu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengaburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus menjadi sebuah realitas yang terjadi bahkan sampai saat ini, ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki banyak macam strategi, yang dimana strategi itu dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Itulah tanda-tanda bahwa anak-anak dunia ini selalu memiliki cara, akal, dan juga strategi untuk memperoleh apa yang menjadi keinginannya. Sementara anak-anak terang tidak pernah memiliki strategi yang sama dengan mereka karena memang tujuannya sudah berbeda. Tuhan Yesus mengingatkan kita bagaimana jangan sampai kita ini menggunakan kecerdikan itu untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi ingatlah bahwa tujuan yang utama, yakni tetap teguh di dalam kehendak Allah, di dalam kebenaran, itu akan menuntun kita menemukan jalan. Meskipun tidak secerdik anak-anak dunia yang memang mereka lakukan itu untuk memperoleh apa yang menjadi keinginan mereka. Semoga kita tetap teguh di dalam perjuangan kepada kebenaran, kepada kebaikan. Meskipun mungkin dengan begitu kita tidak dinilai sebagai orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang punya banyak strategi. Karena memang kita perlu menjadi cerdik, punya banyak strategi. Tapi ingatlah bahwa tujuan yang perlu kita perjuangkan dengan kecerdikan, dengan segala macam strategi itu, pertama-tama dan yang paling utama adalah untuk senantiasa baik dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersamamu dan bersama Roh-Mu kita semua di pita perjuangan kita untuk senantiasa waspada dengan kecerdikan anak-anak dunia, tetapi tetap teguh di dalam kebenaran meskipun harus mengalami berbagai macam tantangan kesulitan dari kecerdikan orang-orang dunia. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.